Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat Bawaslu. Kembali lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Bintan. Kali ini saya Handayana dan Elza Safitri. kami akan membahas terkait verifikasi faktual partai politik. Nah, kalau kita bicara nih Za, soal verifikasi faktual partai politik, apa aja sih sebenarnya ya kerawanan dari verifikasi faktual partai politik? Kalau kita berbicara tentang kerawanan verifikasi faktual partai politik, menurut Perludem pada saat rapat kemarin dengan Bawaslu dan DPR, itu ada kondisi objektif di mana peraturan teknis untuk pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol itu regulasinya belum disahkan atau diundangkan. Terus terkait calon peserta pemilu sudah memulai menginput di Sipol. Kita udah bisa melihat juga bagaimana gambaran jumlah parpol yang akan mendaftar dan diverifikasi sebagai calon peserta pemilu. Terus kerawanan di dalam pendaftaran. Kita bisa lihat nih sipol, di mana definisi sipol di dalam undang-undang pemilu dengan definisi sipol terkait alat bantu dalam pendaftaran. Ini memang harus benar-benar diluruskan supaya tidak terjadi menimbulkan banyak persoalan. Terus terkait kerawanan proses verifikasinya nih, rekrutmen verifikator dan konsistensi, terus waktu verifikasinya juga harus dipastikan supaya tidak terjadi konflik atau permasalahan lainnya gitu. Terus penetapan parpol peserta pemilu, adanya perbedaan persepsi terkait regulasi yang bisa menimbulkan sengketa. Nah, kita juga harus pastikan supaya tidak terjadinya nanti sengketa di kemudian hari, sengketa proses, supaya tidak terjadi permasalahan seperti pemilu di tahun 2019 kemarin. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat nih dari potensi kerawanan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol pemilu 2024, sebenarnya Pak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022 juga memberikan rekomendasi. Pertama, penyampaiannya Bawaslu harus melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin agar tidak terjadi potensi masalah dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik 2024. Kedua, bila dipandang ada norma dalam PKPU yang bertentangan dengan undang-undang, bisa melakukan upaya hukum uji materi ke MA. Kemudian KPU harus mengantisipasi kendala teknis pelaksanaan sipol. Misalnya akses sipol tidak lancar karena jaringan internet. Kemudian atau terjadi serangan cyber. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap calon parpol peserta pemilu 2024. Selanjutnya KPU juga harus melakukan mitigasi manakala jika terjadi kendala teknis sehingga sipol tidak bisa digunakan atau tidak bisa diakses dengan baik. Terakhir, beliau menyampaikan koordinasi sesama penyelenggara penting untuk mengurangi potensi kegaduhan di ruang publik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Bawaslu RI sendiri sudah banyak melakukan upaya kerja untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan terhadap tahapan verifikasi faktual partai politik. Seperti itu. Begitu ya kerawanan yang ada di verifikasi. Ya, kalau kita bisa lihat upaya hukum setelah verifikasi faktual ini apa sih yang bisa dilakukan? Ya, kalau dari penyampaian Pak Abhan, dia menyampaikan bisa melakukan uji materi ke MA tadi ya kan. Nah, kalau kita nih di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota, kita melakukan verifikasi faktual partai politik. Itu apa-apa aja sih yang harus dicermati? Yang harus kita cermati untuk verifikasi faktual di partai politik. Yang pertama itu partai politik yang telah lolos di pemilu 2019 kemarin nggak perlu lagi kita verify. Nah, yang partai baru yang baru mendaftar nanti bakalan dilakukan verifikasi faktual. Nah, bagi kita juga harus memastikan apa tadi? Kita harus memastikan kantor, partai politik dan pengurus serta keanggotaan. Tapi untuk partai politik yang tidak lolos di pemilu 2019, mereka harus mendaftar dulu ke Sipol. Nah, setelah mereka lolos di Sipol, baru nanti tingkat kabupaten kota akan melakukan verifikasi ke daerah di kabupaten kotanya. Nah, kalau kita melakukan verifikasi itu ke parpol yang sudah terdaftar di Sipol, itu untuk keanggotaan yang melebihi 100 orang
Kita melakukan sampel saja, tapi kalau untuk dikurang dari 100 orang, kita harus melakukan verifikasi ke seluruh anggota pengurus partai politik. Begitu ya, Za? Iya, betul. Nah, ini yang sedang kita bahas bersama-sama dan melakukan potensi pelanggarannya yang kita harapkan ke depan untuk pemilu 2024 tidak terjadi pelanggaran atau sengketa proses untuk verifikasi faktual partai politik. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih masukan untuk Bawaslu atau misalnya saran juga ke kita bisa sampaikan, terus juga kita bisa bahas mungkin bersama-sama ya Zaya. Ya, mungkin segitu kita tutup perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.